Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Bu Uswatun Hasanah di channel YouTube. Setelah beberapa minggu kita tatap muka dan minggu ini kita harus PJJ lagi. Kita berdoa aja, semoga pandemi segera berlalu dan anak-anak bisa sekolah lagi seperti dulu. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian polinomial. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan pembagian polinomial oleh X min K. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan pembagian polinomial oleh AX min B. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan pembagian polinomial oleh AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak boleh sama dengan 0. Baiklah, kita mulai materi tentang pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat ditinjau sebagai pembagian bilangan bulat. Nah, kalian perhatikan pembagian bilangan bulat di bawah ini ya. Nah, ini ada angka berapa? 257 dibagi dengan 3. Kalau dulu waktu SD ya, SD biasa disebut pembagian bersusun atau porogapit gitu ya. 257 dibagi 3. Kita kan ngambil satu angka di depan, 2 dibagi 3 kan nggak bisa, berarti kita ngambil lagi angka belakangnya, jadinya 25. 25 dibagi 3, hasilnya kan 8. Kemudian 8 ini kan dikalikan dengan 3, hasilnya berapa? 24 ya, ini kurang 24. Sekarang sini, tekan aja. Nah, 25 dikurangi 24 itu kan 1 ya. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti 7-nya turun. Jadinya 17 dibagi 3. 17 dibagi 3 itu sama dengan 5. Kemudian 5 kita kalikan 3, sehingga hasilnya 15. Setelah itu dikurangi ya, jadinya 17 dikurangi 15, hasilnya tinggal sisa 2. Nah, untuk angka 3 ini disebut dengan pembagi. Kalau ini soalnya ini ya, 257 ini bilangan yang dibagi, kemudian 85-nya ini hasil bagi, kemudian untuk 2-nya ini sisa. Sehingga untuk proses pembagian tersebut bisa dituliskan seperti ini, jadinya 257 sama dengan ini ya, 3 kali 85. Ya, dituliskan di sini 3 kali 85 ditambah 2. Jadi nanti untuk bilangan yang dibagi itu sama dengan pembagi. Pembaginya tadi kan 3 ya. Dikalikan dengan ini, 85 ini hasil bagi plus sisa. Jadi nanti bilangan yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, proses pembagian bilangan bulat juga berlaku untuk pembagian polinomial. Misalkan aja polinomial fx dibagi oleh gx, menghasilkan hx, dan sisanya sx. Ini sisanya bisa s, bisa sx. Untuk s, ini kalau tidak ada x-nya berarti dia hanya berupa angka ya, atau konstanta. Tapi kalau misalnya ada x-nya, itu berarti nanti bentuknya linier sisanya. Jadi nanti tergantung soalnya. Jadi nanti bisa ditulis fx sama dengan gx kali hx plus sx, atau fx sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Intinya nanti caranya seperti itu. Nah, nanti untuk pembagian polinomial itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara bersusun, dan yang kedua dengan cara sintetik atau skema Horner. Yang pertama yaitu pembagian polinomial oleh bentuk linier X min K. Pembagian polinomial fx dengan pembagi X min K menghasilkan hasil bagi hx, dan sisanya misalkan aja sx berderajat 0,
atau Sx sama dengan konstanta. Maka dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan X min K kali Hx plus Sx. Nanti X-nya ini bisa berderajat 0. Kalau berderajat 0, berarti nanti cukup ditulis S gitu aja. Kita lihat untuk contoh yang pertama. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 13x min 8 dibagi dengan x min 4. Kemudian nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan x min k kali hx plus s. Dengan yang pertama cara bersusun, kemudian yang kedua dengan cara skema Horner. Kita lihat dulu untuk cara bersusun. Jadi nanti langkahnya itu sama. Ini berarti nanti soalnya tadi ya 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 13x min 8 dibagi, berarti kan ini ya pembaginya x min 4. Kemudian nanti langkahnya sama. Kita lihat ini ya 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 dibagi dengan x. Jadi hanya dibagi x aja. Min 4-nya diabaikan dulu. Jadi ini ya, 3x pangkat 3 dibagi dengan x. Sehingga nanti hasilnya 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 ini nanti kemudian dikalikan dengan x min 4. Jadinya nanti kalikan satu persatu ya, jadinya 3x pangkat 3. Terus ini kali ini jadinya 12 ya, min 12x kuadrat. Kemudian dikurangi. Nah, setelah dikurangi, nih ya, ini kan 0. Ini min 7x kuadrat, min 12x kuadrat. Sehingga nanti tinggal 5x kuadrat. Nah, kemudian 5x kuadrat ini kita menurunkan ini ya, min 13x-nya. 5x kuadrat dibagi x saja, langkahnya sama seperti tadi. 5x kuadrat dibagi x saja, jadinya nanti plus 5x ya, hasilnya positifnya. Kemudian 5x ini kita kalikan dengan x min 4. Jadinya nanti 5x kuadrat, dikali ini ya, jadinya min 20x. Kemudian dikurangi. Ini kan dikurangi 0. Kemudian min 13x. Min 20 sehingga sama dengan 7x. 7x ini nanti kan hanya 7x saja. Kita menurunkan yang min 8. Kita turunkan. Jadinya nanti 7x min 8. 7x dibagi dengan x saja. Jadinya kan tinggal 7. 7 kali x min 4. 7 kali x jadinya 7x. 7 kali min 4 jadinya min 28. Kemudian dikurangi, ini kan 0, kemudian min 8, min 28 hasilnya 20. Nah 20 ini merupakan sisa, kemudian 3x kuadrat plus 5x plus 7 ini merupakan hasil bagi. Jadi nanti kalau ditulis secara lengkap bentuk polinomialnya 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 13x min 8 sama dengan. Nah, tadi kan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa ya. Berarti nanti x min 4 dikali 3x kuadrat plus 5x plus 7 ditambah 20. Kemudian kita menjawab yang B dengan cara skema Horner atau sintetik ya. Ini sudah pernah saya ajarkan pada matematika wajib ya. Saat materi limit. Tadi 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 13x min 8 dibagi dengan x min 4. Jadi nanti pembaginya x min 4. Jadi dibuat x min 4 sama dengan 0. Sehingga nanti x itu sama dengan 4. Nah 4-nya dituliskan di sini. Kemudian koefisien-koefisien ini dituliskan di sini ya. Langkah selanjutnya ini. Ini dilihat dulu pangkatnya harus urut 3, 2, 1, 0 berarti sudah urut, kita tuliskan. Berarti yang pertama 3, kemudian min 7, kemudian min 13, kemudian min 8.
Setelah itu, ini tandanya plus ya. Kalau tadi kita menggunakan cara bersusun tandanya min atau negatif. Kalau ini tandanya plus atau positif. Yang pertama berarti 3 ini turun. 3 kali 4 hasilnya 12. 12 ditambah min 7 hasilnya 5. 5 dikalikan dengan 4 hasilnya 20. 20 plus min 13 jadinya 7. 7 kali 4 hasilnya 28. 28 plus negatif 8 jadinya 20. Jadi ini merupakan sisanya atau nilai dari F4. Nah, kemudian untuk ini 3, 5, 7 itu merupakan koefisien hasil bagi. Jadi mulai dari belakang ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadi nanti hasil baginya ditulis, tadi paling tinggi pangkat 2 ya, jadinya 3x kuadrat plus 5x plus 7. Ini. Kemudian sisanya udah jelas ini ya, 20. Jadi nanti kalau ditulis sama dengan yang tadi ya, jadinya 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 13x min 8 sama dengan pembagi. Pembaginya x min 4 dikali hasil bagi. Hasil baginya ini 3x kuadrat plus 5x plus 7 ditambah sisa, jadinya ditambah 20. Selanjutnya, pembagian polinomial oleh AX min B. Pembagian polinomial Fx oleh Ax min B merupakan perluasan dari pembagian polinomial oleh X min K. Bentuk umum pembagian polinomial oleh Ax min B dengan hasil bagi misalkan aja Hx dan sisanya misal aja Sx, maka diperoleh Fx sama dengan Ax min B. Jadi kan tadi kan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa pembagian ya. Jadinya Fx sama dengan Ax min B kali Hx plus Sx. Bentuk umum pembagian polinomial oleh X min K dengan hasil bagi Hx dan sisa Sx adalah, nah ini ya. Jadinya nanti kan ini pakai yang tadi ya, Fx sama dengan X min K kali Hx plus Sx. Dimisalkan K-nya, misalkan aja B per A. Kan Ax min B sama dengan 0 ya. Berarti nanti A itu kan Ax sama dengan B, sehingga nanti X itu sama dengan B per A. Jadi di sini dimisalkan K-nya itu B per A. Maka nanti diperoleh Fx sama dengan X min B per A kali Hx plus Sx. Kemudian Fx sama dengan, ini saya kalikan dengan 1/A di sini ya. 1/A dikali Ax, berarti kan sama ya kalau dicoret dengan atasnya sama, berarti tidak merubah. Dikurangi, ini aslinya kan B per A. B per A, ini ada 1/A di sini, berarti tinggal Ax min B. Dikalikan dengan Hx plus Sx. Sehingga nanti Fx sama dengan, nah ini 1/A-nya saya taruh di sini ya, bawahnya Hx. Jadi nanti Fx sama dengan Ax min B dikali Hx per A plus Sx. Jadi nanti hati-hati kalau menggunakan skema Horner ya. Hx-nya itu Hx per A jika pembaginya Ax min B. Jadi tidak hanya Hx ya, tapi Hx per A plus Sx. Kalau menggunakan cara bersusun tidak masalah ya, caranya tetap sama. Ini yang agak beda jika menggunakan skema Horner ya. Nah, dengan demikian hasil bagi Fx oleh Ax min B adalah Hx per A dan sisanya Sx sama dengan Fb per A. Kan artinya nilai dari Fb per A. Kita lihat untuk contoh soalnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari Fx 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 5x plus 2 dibagi dengan 3x plus 1. Kemudian nyatakan Fx dalam bentuk Fx sama dengan Ax min B kali Hx plus S dengan cara bersusun dan skema Horner. Kalau untuk cara bersusun masih sama ya.
Ini kita tuliskan tadi fx-nya 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 5x plus 2 dibagi dengan 3x plus 1 ya. Jadinya nanti ini untuk 3x pangkat 4 dibagi dengan 3x saja, tidak usah satunya. 3x pangkat 4 dibagi dengan 3x. Berarti hasilnya x pangkat 3 ya. X pangkat 3 dikalikan dengan 3x plus 1. Jadinya nanti ini ya. Jadinya 3x pangkat 4, terus ini kali ini jadinya plus x pangkat 3. Kemudian dikurangi. Ini kan 0, ini dikurangi min 5x pangkat 3 min x pangkat 3, jadinya min 6x pangkat 3. Setelah itu, belakangnya kita turunkan plus 7x kuadrat. Nah, kemudian min 6x pangkat 3 ini kita bagi dengan 3x saja. Min 6x pangkat 3 dibagi 3x hasilnya min 2x kuadrat. Kemudian min 2x kuadrat dikalikan dengan 3x plus 1. Ini kita kalikan jadinya min 6x pangkat 3. Kemudian ini jadinya min 2x kuadrat. Kemudian dikurangkan. Ini 0. Kemudian ini min 7x kuadrat min 2x kuadrat. Sehingga sama aja dengan plus jadinya 9x kuadrat. Kalau menggunakan cara ini, hati-hati di penjumlahannya ya. Kemudian ini 9x kuadrat ini, kan hanya 9x kuadrat saja. Kita menurunkan ini ya, 5x-nya. Jadinya 9x kuadrat plus 5x. 9x kuadrat kita bagi dengan 3x. Jadinya nanti plus 3x. Nah, 3x ini kita kalikan dengan 3x plus 1. Sehingga nanti jadinya ini kali ini 9x kuadrat, kemudian ini plus 3x. Kemudian kita kurangi. Ini hasilnya 0. Kemudian 5x min 3x hasilnya 2x. 2x ini nanti kita turunkan ini ya, plus 2. Nah, jadinya 2x plus 2. Kemudian 2x dibagi 3x kan masih bisa ya. 2x dibagi 3x hasilnya 2/3. Kemudian 2/3 dikalikan dengan 3x plus 1. Sehingga hasilnya jadinya 2x. Kemudian ini 2/3 kali 1 jadi plus 2/3. Kemudian tandanya dikurangi. Ini kan jelas 0. 2 dikurangi 2/3. Sehingga hasilnya berapa itu? 4/3 ya. 4/3 itu sama aja dengan 1/3. Jadi ini merupakan sisanya. Sehingga dari hasil ini diperoleh ini hx-nya ya, hx-nya yang di atas ini hasil baginya x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x plus 2/3. Dan sisanya s-nya itu sama dengan 1/3. Sehingga nanti kalau ditulis sesuai persamaannya jadinya fx sama dengan pembagi ini ya 3x plus 1 dikali hasil bagi ditambah sisa pembagiannya. Jadi 3x plus 1 dikali x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x plus 2/3 ditambah 1/3. Ini kalau menggunakan cara bersusun. Selanjutnya jika menggunakan skema Horner. 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 5x plus 2 dibagi dengan 3x plus 1. Pembaginya kan ini ya, 3x plus 1. 3x plus 1 ini disama dengankan 0. Sehingga nanti 3x sama dengan min 1. Maka x sama dengan min 1/3. Seperti cara-cara yang tadi ya. Nih, kita tuliskan koefisien-koefisiennya. Kita lihat pangkatnya sudah urut apa belum. Ini pangkat 4, 3, 2, 1, 0. Berarti sudah urut. Kita tuliskan semuanya jadinya 3. Min 5. 7, 5, 2. Kemudian pembaginya ini min 1/3. Kita tarik garis gini ya. Tandanya plus untuk skema Horner. Ini 3-nya kita turunkan. 3 kali min 1/3 maka hasilnya min 1. Min 5, min 1 ini dijumlahkan ya. Jadinya min 6. Min 6 kali min 1/3 jadinya 2. Kita jumlahkan 7 plus 2, 9. 9 kali min 1/3 maka hasilnya min 2/3. Kemudian ini kita jumlahkan.
hasilnya 1/3. Ini sebagai sisa dan ini sebagai apa? HX-nya. Dari belakang ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Sehingga nanti bisa dituliskan 3x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2. Dan S-nya atau sisanya sama dengan 1/3. Ini kan baru HX-nya ya, ini belum hasil bagi. Ingat persamaan tadi ya, ini harus dibagi dengan A-nya. Ya. A-nya ini berapa ini? 3. Jadi nanti HX per A sama dengan 3x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2 per 3. Jadi seandainya di sini angka setengah, berarti nanti ini dibagi 2. Seandainya ini 1/4, berarti nanti ini dibagi 4. Ini ya seperti itu. Sehingga nanti ini kalau dihitung hasilnya x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x plus 2 per 3. Ya. Jadi nanti untuk sisa pembagiannya S sama dengan F min 1/3 sama dengan 1/3. Sehingga nanti kalau dituliskan jadinya 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 5x plus 2 sama dengan, jadi apa ini? Pembagi 3x plus 1 dikali hasil baginya. Hasil baginya x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x plus 2/3 ditambah sisanya plus 1/3. Berikutnya pembagian polinomial oleh bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Nanti ini ada syaratnya, A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau A-nya sama dengan 0 berarti nanti bentuknya jadi linear, jadi bx plus c. Yang pertama dengan cara bersusun. Pembagian suku banyak fx oleh bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c dengan A tidak boleh sama dengan 0 dapat dilakukan dengan cara bersusun seperti halnya pembagian suku banyak oleh bentuk linear x min k atau ax min b. Secara umum, algoritma pembagian suku banyak fx oleh bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c dapat dinyatakan dengan persamaan ini ya. Fx sama dengan, ini pembaginya jadinya ax kuadrat plus bx plus c kali hx plus sx. Kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 4x min 15 dibagi dengan x kuadrat min x min 6 dengan cara bersusun. Kita lihat untuk pembahasannya masih sama dengan yang tadi, ini berarti nanti soalnya ya fx-nya ya, jadinya x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 4x min 15, kemudian dibagi dengan x kuadrat min x min 6. Nanti x pangkat 4 ini kita bagi dengan x kuadrat saja, sehingga hasilnya x kuadrat. X kuadrat dikalikan dengan x kuadrat min x min 6. Ini dikalikan jadinya x pangkat 4, kemudian ini sama ini jadinya min x pangkat 3, kemudian ini min 6x kuadrat, kemudian dikurangi. Ini 0, kemudian ini 3, x pangkat 3 min x pangkat 3, jadinya 4x pangkat 3. Kemudian ini 7x kuadrat, dikurangi min 6x kuadrat, jadinya min x kuadrat. Kemudian nanti selanjutnya min 4x-nya turun, nah ini diturunkan min 4x. Sehingga nanti langkah selanjutnya 4x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat saja. Sehingga jadinya plus 4x. Plus 4x ini kita kalikan dengan x kuadrat min x min 6. Sehingga nanti jadinya 4x pangkat 3, kemudian ini min 4x kuadrat, kemudian min 24x. Kemudian kita kurangkan lagi, ini 0 ya. Kemudian ini min x kuadrat min 4x kuadrat, jadinya 3x kuadrat. Ini kita kurangkan lagi, min 4x dikurangi min 24, sehingga hasilnya plus 20. Setelah itu min 15-nya kita turunkan di sini. Selanjutnya 3x kuadrat saja ini ya.
3x kuadrat ini kita bagi dengan x kuadrat. Kan masih bisa dibagi ya. X kuadrat dibagi x kuadrat kan bisa. Jadi kita lanjutkan. 3x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 3. Kemudian 3 dikalikan dengan x kuadrat min x min 6. Sehingga jadinya ini 3x kuadrat. Kemudian ini min 3x min 18. Sudah sesuai ya. Kemudian kita kurangi. Ini 0, kemudian ini 20x dikurangi min 3x. Sehingga jadinya 23x. Kemudian min 15 dikurangi min 18 jadinya plus 3. Karena ini pangkatnya lebih rendah dari ini ya, pembaginya berarti sudah kita cukupkan, berarti sudah berhenti di sini. Jadinya sisanya 23x plus 3. Nah, berdasarkan pembagian bersusun di atas, diperoleh hasil untuk hx-nya ini ya, x kuadrat plus 4x plus 3 ya, ini seharusnya, ini ada salah kepengetikan. Dan sisa pembagiannya ini ya, 2x plus 3. Sehingga nanti untuk suku banyaknya bisa dituliskan jadi x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 4x min 15 sama dengan pembaginya x kuadrat min x min 6 dikali hasil baginya x kuadrat plus 4x plus 3 ditambah sisanya 2x plus 3. Jadi untuk hasil baginya x kuadrat plus 4x plus 3 nih ya. Dan sisa pembagiannya sx sama dengan 23x plus 3. Nah, ini ada catatan. Jika polinomial yang dibagi itu berderajat n dan pembaginya berderajat m, maka diperoleh hasil bagi berderajat n dikurangi m. Nah, ini ada pada sifat bilangan berpangkat ya. Mungkin kalian waktu SMP sudah pernah ya ini. Jadi nanti pangkatnya dikurangi ya kalau dibagi itu. Jadi n min m. Kemudian untuk sisa pembagian derajatnya itu m-1. Derajat dari sisa pembagian dikurangi 1 dari derajat membagi. Untuk selanjutnya menggunakan cara skema Horner. Pembagian polinomial dengan cara skema Horner hanya dapat digunakan untuk pembagi yang dapat difaktorkan. Jadi diingat, yang dapat difaktorkan. Jika tidak dapat difaktorkan berarti digunakan cara bersusun. Nah, untuk langkah-langkah pembagian polinomial dengan cara skema Horner sebagai berikut. Yang pertama, misalkan ax kuadrat plus bx plus c dapat difaktorkan dan ditulis sebagai a x min k1 kali x min k2 dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Langkah awal kita bagi fx dengan x min k1. Kemudian pada langkah ini diperoleh fx sama dengan x min k1, kan ini pembagi ya, kali hasil baginya h1x plus s1, berarti sisa yang pertama. Kemudian selanjutnya hasil bagi h1x dibagi lagi dengan x min k2. Nah, pada langkah ini diperoleh h1x sama dengan x min k2 kali h2x plus s2. Jadi sama ya, ini pembagi kali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Ini sisa pembagian yang kedua. Nah, kemudian substitusikan h1x ke bentuk persamaan fx. Fx kan sama dengan pembagi ya. Pembaginya tadi kan x min k1 dikali x min k2 gitu ya. Dikalikan dengan h2x. Ini kan ada kurungnya ya. Dikalikan dengan h2x plus s2 plus s1. Kemudian nanti fx sama dengan x min k1 dikalikan dengan x min k2 kali h2x plus S2 kali X min K1. Ini tadi kan ada kurungnya ya. Ini kali ini. Kemudian ini kali S2. Jika nanti ini plus S2 kali X min K1 ditambah S1. Sehingga nanti Fx itu sama dengan A kali
X min K1 dikali X min K2 dikali H2X per A, ini ya, kalau A-nya dicoret kan sama dengan atasnya, plus S2 kali X min K1 plus S1. Nah, nanti rumus ini akan kita gunakan untuk mencari sisanya. Sekarang kita lihat untuk contoh yang keempat. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial fx sama dengan x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2x min 1 oleh x kuadrat min x min 2 dengan skema Horner. Nah, kita lihat untuk pembahasannya. Nah, ini kan pangkatnya tidak urut ya, 4, 3 kan nggak ada, berarti nanti dituliskan 0 ya. Jadi nanti fx sama dengan x pangkat 4 plus 0x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat plus 2x dikurangi 1. Kemudian langkah selanjutnya, pembaginya itu kan x kuadrat min x min 2, berarti difaktorkan terlebih dahulu. Hasilnya x min 2 kali x min 1. Jadi nanti dibuat permisalan K1-nya 2 dan K2-nya min 1. Bagaimana kalau misalkan dibalik? Saya menulisnya misalkan aja X plus 1 dikali X min 2. Tidak apa-apa, nanti K1-nya berarti nanti min 1, K2-nya sama dengan 2. Nanti hasil akhirnya tetap sama, jadi nggak usah khawatir. Nah, langkah selanjutnya kita tuliskan nih ya. Pembaginya tadi yang pertama apa? Angka 2 ya, 2 kita tulis di sini, kemudian ini koefisiennya kita tuliskan. Jadi 1, 0, min 3, 2, min 1 kita tuliskan di sini. Setelah itu kita jumlahkan ya. Jadinya ini turun 1 kali 2, 2 dijumlahkan jadinya 2 kali 2, 4. 4 min 3 jadinya 1, 1 kali 2, 2. 2 plus 2, 4 ya. 4 kali 2, 8. 8 plus min 1 jadinya 7. Nah, ini merupakan sisa yang pertama. Jadi ini tidak usah diikutkan menghitung. Ini kita tambah garis lagi di bawahnya. Kemudian kita masukkan pembagi yang kedua, yaitu K sama dengan min 1. Nah, ini kita tuliskan di sini. Jadinya nanti ini satunya turun, 1 kali min 1, min 1, 2 min 1 dikurangi 1 ya. Jadinya 1 kali min 1, min 1, ini 0. 0 kali min 1, 0. Sehingga ini kalau dijumlahkan 4. Nah, ini sisa yang kedua. Jadi ini koefisien hasil bagi yang kedua nih ya. Jadi ini konstantanya yang belakang 0. Nah, berdasarkan pembagian penggunaan skema Horner diperoleh untuk Hx-nya ini ya, berarti pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadinya x kuadrat plus x plus 0. Kemudian S1-nya 7, S2-nya ini ya 4. Nah, untuk sisa pembagian Sx rumusnya tadi S2 kali X min K1 ditambah S1. S2-nya 4, X min K1-nya 2, jadi X min 2 plus S1-nya 7. Jadi nanti 4x min 8 plus 7, sehingga sama dengan 4x min 1. Jadi nanti hasil baginya x kuadrat plus x, dan sisa pembagiannya Sx sama dengan 4x min 1. Kita lihat untuk contoh yang kelima. Polinomial 2x pangkat 3 min mx kuadrat min 7x plus 15 dibagi oleh x min 2 bersisa 5. Yang A, tentukan nilai M yang memenuhi. Kemudian yang B, tentukan hasil baginya. Kita lihat untuk penyelesaiannya ya. Tadi fx-nya 2x pangkat 3 min mx kuadrat min 7x plus 15 dibagi oleh x min 2. Nah, kita gunakan menggunakan skema Horner misalkan aja ya. Misalkan kalian pengen menggunakan cara substitusi juga bisa ya, nanti bisa ketemu hasilnya. Nah, ini koefisiennya berapa ini? 2 min M min 7, 15 ya. Jadinya nanti ini 2 min M min 7, 15. Kemudian langkah selanjutnya 2-nya turun ya.
Kemudian 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Kemudian dijumlahkan jadinya min M plus 4. Kemudian dikalikan dengan angka 2. Sehingga jadinya min 2M plus 8. Min 2M plus 8 ditambah dengan min 7. Sehingga nanti jadinya min 2M plus 1. Min 2M plus 1 dikalikan dengan 2. Sehingga jadinya min 4M plus 2. Dijumlahkan dengan 15. Sehingga jadinya min 4M plus 17. Kemudian kita buat garis ya sebagai pertanda bahwa itu merupakan sisa pembagiannya. Nah, tadi diketahui di soal bahwa sisanya 5 ya, sehingga nanti diperoleh min 4M plus 17 sama dengan 5. Jadi nanti di sini itu sama dengan 5 ya. Ini min 4M plus 17 sama dengan 5. Sehingga nanti min 4M sama dengan 5 min 17. Sehingga min 4M sama dengan min 12. Maka nanti M sama dengan 3. Jadi diperoleh M yang memenuhi adalah 3. Kemudian pertanyaan yang B, tentukan hasil baginya. Hasil bagi itu kan pada posisi ini ya. Yang paling belakang ini berarti pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Sehingga nanti hasil baginya jadinya ini ya 2x kuadrat plus min M plus 4x plus 2M plus 1. Nah ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Untuk M sama dengan 3 diperoleh hasil, nah ini ya. Tinggal digantikan M-nya dengan angka 3 ya. Jadinya 2x kuadrat plus min 3 plus 4x plus min 2 kali 3 plus 1. Sehingga nanti kalau kita hitung jadinya 2x kuadrat, ini dijumlahkan jadi plus 1x ya aslinya. Terus ini min 6 plus 1 jadinya min 5. Jadi nanti hasil baginya 2x kuadrat plus x min 5. Nah selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi, ini adalah latihan soal, silahkan dikerjakan. Nah demikian materi hari ini ya, mohon maaf apabila penjelasan saya mungkin ada kesalahan. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Selamat belajar, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.